Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu komponen lebih banyak lagi ya. Karena memang komponen ini adalah basic banget dari Livewire, makanya teman-teman harus kenal baik ya dengan komponen ini. Oke. Sebelumnya kita sudah membuat satu komponen namanya tes ya. Tes kita akan bermain-main di sini dulu supaya melihat apa aja yang bisa kita lakukan di komponen ini. Oke. Sebelumnya ini masih komponen dasar, jadi ketika kita buat pertama kali kita akan buat komponen ini, ada kelas tes yang extends ke komponen dan ini views-nya. Oke, di dalam komponen ini ada yang namanya properties. Properties ini seperti variabel ya, variabel yang bisa kita passing nanti ditampilkan di views. Kira-kira kayak gitu ya. Caranya kita bisa ketikkan di sini public. Kita bikin variabel misalnya name. Di sini public name. Nah, otomatis ketika sudah ada properties public name ini, maka di sini bisa kita lempar. $name gitu. Seperti ini. Kalau kita akses routingnya, sebelumnya kita sudah buat routing test ya untuk mengembalikan tes komponen ini. Maka kita kalau reload, nah hello, kenapa nggak muncul? Karena memang di komponen ini kita name-nya masih kosong. Tapi kalau kita kasih nama, defaultnya misalnya Rollo Academy gini, maka kalau kita reload dia akan tampil. Itu properties. Nah, properti yang kali ini kita coba adalah $name ini kita langsung masukkan value-nya. Ada Rollo Academy, otomatis tampil Rollo Academy dong. Terus bagaimana kalau kita mau name ini bisa dinamis sesuai dengan parameter yang kita kasih di belakang routing ini. Misalnya saya kasih Rollo gini, enter. Ini kan not found. Kenapa not found? Karena memang tidak ada routing test/Rollo. Kita belum definisikan di routingnya. Kita bisa definisikan seperti ini. Sama seperti routing yang ingin mengambil parameter dinamis di Laravel, kita bisa kasih dengan kurung kurawal gini, nah ya. Artinya ini dinamis. Nah, kita mau kasih nama apa? Teman-teman perhatikan, kalau di sini public properties-nya name, namanya, lalu di sini kita kasih name juga, maka Livewire akan dengan pintar menerjemahkan bahwa semua yang di belakang routing test ini, di belakang path ini ya, ini adalah name dari sini. Kita tes ya. Ini kan defaultnya Rollo Academy. Maka kalau kita kasih di sini Basrul, dia akan ditiban. Tuh. Dia pintar. Kita coba, misalnya ini jangan name, tapi nama kita kasih. Apa yang terjadi? Dia tetap Rollo Academy karena ini nama ini berbeda dengan properti ini. Terus bagaimana misalnya saya mau tetap nama ini Niban ini, walaupun beda namanya ya, ini name, ini nama. Caranya dengan ada metode namanya mount di sini. Kita ketik ini ya. Public function mount gini. Nah, mount ini adalah function yang dieksekusi sebelum di-render komponennya. Lalu di routingnya kita kan kasih nama gini. Ini bisa kita lempar ke mount ini, $nama, gitu ya. Lalu di sini kita kasih tahu, jadi sebelum di render $this ini mengacu pada objek di kelas ini ya. Jadi kita kasih $nama, ini. Ya, ngebacanya gini. Jadi pertama kali di mounting komponen ini sebelum di render ya, maka this name artinya property name ini akan kita masukkan value nama yang ada di sini. Gitu. Kita coba lagi, bisakah? Bisa. Nah, gitu caranya teman-teman ya. Nanti berguna sekali ketika kita bikin memang parameter dinamis ya di routing seperti ini. Selanjutnya di komponen ini kita juga diberikan atribut ya namanya ya.
atribut yang bisa kita manipulasi untuk beberapa keperluan. Misalnya contoh title dalam hal ini. Di sini teman-teman lihat ada title-nya di sini hotel app. Ya, defaultnya hotel app. Padahal ini misalnya halaman tes, kita mau dinamis ininya, bisa jadi ini add user atau edit user segala macam ya. Nah, ini bisa kita modifikasi dengan cara atribut title. Caranya gini. Jadi di Livewire ini ada atribut ya. Kita bisa taruh di atas ya. Pakainya hashtag kurung kotak title gitu. Title. Nah, sudah ada ya. Di sini sudah ada. Nah, kalau saya enter, dia otomatis mengimport ya. Jadi yang kalau teman-teman nggak auto import, bisa tambahkan use Livewire attributes title di sini. Lalu di sini kasih tahu buka kurung, tutup kurung. Misalnya title-nya kita kasih, karena ini komponen tes, saya kasih tes juga ini. Gitu ya. Oke, cukup begini. Terus bagaimana? Nah, kalau kita load, ini tetap hotel app. Kenapa? Karena kita belum beritahukan ke Livewire-nya bahwa kita sudah menggunakan title. Caranya yaitu karena ini title ini adanya di layout app.blade.php di sini. Nah, di sini kan adanya hotel app ini ya. Nah, kita bisa bikin gini. $title. Cukup begini, maka berubah tes. Kita coba ke kontak ya. Nah, undefined variable title. Kenapa? Karena di komponen kontak yang kita buat sebelumnya tidak ada atribut title di sini. Terus error dong, Pak. Nah, kita bisa akalin dengan cara kasih tanda tanya 2 kali seperti ini, lalu kita kasih defaultnya apa gitu ya, hotel app. Jadi kalau kita lupa taruh title-nya, atribut title-nya di komponen tertentu, maka dia otomatis hotel app. Kita coba masukkan ya. Gini, title. Saya enter. Otomatis mengimport, jangan lupa. Terus di dalam kurung ini kasih parameter kontak gitu. Ya. Atau kontak us deh, biar beda ya. Nah, kalau saya load, nih kontak akan berubah kontak us. Itu atribut. Nanti atribut tuh banyak ya. Atribut tuh bisa untuk title, untuk validation, dan lain-lain. Oke, kita balik lagi ke komponen tes ya. Tes bus rule, misalnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa komponen ini tujuannya untuk supaya setiap komponen kecil-kecil itu bisa dipakai ulang di halaman lain. Jadi komponen ini reusable lah prinsipnya ya. Saya akan contohkan bagaimana saya memasukkan komponen lain yang udah kita buat di dalam komponen tes. Kan kita sudah buat komponen kontak misalnya ya. Di sini ada kontak nih. Ini saya tutup aja app-nya. Jadi kita bermain di komponen tes dan komponen kontak ya. Saya buka dulu view-nya contact.blade. Ini kan kontak. Saya akan coba ubah dulu dari komponen kontak gitu ya. Nah, ini ya. Di view sini kita bisa panggil komponen ini dengan cara buka teks seperti ini, terus Livewire ini pakai titik 2, terus sebutkan nama komponennya. Tadi namanya komponen kontak ya, berarti kita kasih namanya kontak gini. Cukup begini. Nanti ini akan dirender sesuai dengan apa yang ada di kelas ini. Gitu. Ya, kita coba. Tuh. Jadi ini beda komponen nih. Ini komponen tes, sedangkan ini kita render komponen kontak. Kita coba lagi. Ada lagi satu lagi komponen about. Buka tag Livewire titik 2 seperti ini, about. Jadi bisa banyak komponen kita sertakan di sini ya. Nah, sudah ada. Ya, menurut saya ini bagus banget ya buat teman-teman mulai belajar membuat aplikasi website berbasis komponen. Oke, selanjutnya saya akan buat salah satu demo ya untuk bagaimana memanipulasi
properti yang ada di komponen ini supaya bisa kita ubah-ubah, kita manipulasi gitu ya dengan logic. Yaitu dengan disebutnya action. Nah, caranya gini. Ini nggak perlu dulu deh. Kita biasa aja tes dulu tanpa ada public name ini. Mounting ini juga nggak usah ada dulu. Jadi simple gini aja dulu ya. Title-nya kita biarin. Nah, tentu ini nggak ada dong. Nah, misalnya kita contoh ini. Di sini saya akan manipulasi ya, bagaimana memanipulasi properties atau variabel dari komponen ini. Saya akan contohkan di sini misalnya kalau saya bikin angka ya di sini, angka. Misalnya di sini ada kita render dolar angka seperti yang sebelumnya. Kalau di sini kita mau merender sebuah variabel, maka di dalam tes ini kita harus deklarasikan dulu public dolar angka gitu ya. Nah, angkanya saya mau bikin default 0. Lalu di sini saya buat tombol buttonnya tambah gitu. Tampilannya sederhana gini ya. Sederhana gini, tambah gini ya. Nah, bagaimana supaya kalau diklik tambah ini bertambah 1 gitu. Saya mau logikanya kayak gitu. Nah, di sini ada action namanya. Di button ini kita bisa tambahkan wire klik. Sama dengan kita sebutkan dia mau ketika ini diklik, tombol diklik, dia mau mengarahkan ke function, nama functionnya apa? Kita kasih tambah gini. Ya. Kelihatan ya logikanya ya. Kita bikin button, terus kita kasih wire titik 2 klik yang akan kita arahkan ke function tambah. Function tambah ini adanya di mana? Ada dalam komponennya ini. Kita bikin function public function tambah gini. Terus apa yang dilakukan? Nah, udah dikasih tahu nih bahwa angka ini setiap diklik, setiap mengeksekusi function ini, kita akan tambah 1 angka ini. Dolar angka sama dengan dolar angka tambah 1. Kan kayak gitu ya. Ini akan error. Kenapa? Dolar angka ini nggak dikenal. Karena ini this. Karena adanya di dalam public ini. Berarti kita tambahkan depannya this. Jadi this angka ini mengacu selalu ke sini ya. Sama sini juga this angka. Gini. Kita coba. Kalau saya load, terus saya klik, tambah gitu. Ya semudah ini. Tanpa ada refresh halaman, tanpa ada apa-apa. Tapi kalau teman-teman buka inspect elemen, ya, terus dipantau networknya, ini kalau saya klik, ini ada yang terjadi nih di sini tuh update. Berarti dia melakukan request. Tambah. Jadi setiap kali diklik melakukan request gitu. Selanjutnya kita akan belajar latihan untuk membuat aplikasi yang sungguhan ya. Dengan berbekal komponen-komponen tadi yang sudah kita pelajarin.